mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami mengambil makanan dari Batak Toba, yaitu lape dan dadar gulung dari Jawa Barat. Pertama yang akan membacakan dadar gulung yaitu dari Jawa Barat. Halo teman-teman. Makanan pertama yang kami akan tampilkan yaitu dadar gulung yang berasal dari Jawa Barat. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat isian dadar gulung yaitu 200 gram kelapa parut, 100 gram gula merah, 2 sendok makan gula pasir, sedikit garam, dan 100 ml air. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kulit dadar gulung yaitu 100 gram tepung terigu, 250 ml air, sedikit garam, pasta pandan, 1 butir telur, dan 65 ml santan kara. Cara membuat isiannya yaitu: pertama, rebus air hingga mendidih, lalu campurkan gula merah, gula pasir, garam, lalu aduk hingga larut. Setelah larut, campurkan kelapa parut ke dalam adonan, lalu diaduk hingga merata dan kering. Cara memasak kulitnya: campurkan tepung terigu, telur, santan, dan garam, lalu aduk. Setelah itu, masukkan air secara bertahap dan aduk rata dan agar tidak ada gumpalan-gumpalan yang ada di adonan. Setelah itu tuangkan es pasta pandan ke dalam adonan, lalu aduk kembali dan saring adonan agar memastikan tidak ada gumpalan-gumpalan di adonan. Masukkan 1 sendok sayur adonan, lalu ratakan dan masak hingga matang. Setelah matang, ulangi kembali hingga adonannya habis. Langkah selanjutnya, masukkan isian kelapa parut ke dalam kulit adonan, lalu gulungkan. Setelah digulung, ulangi kembali hingga isian dan kulitnya habis, dan dadar gulungnya siap disajikan. Beras 200 gram kelapa parut, 200 gram gula merah, 5 sendok teh gula pasir, 1 sendok garam, dan daun pisang secukupnya. Cara membuatnya: yang pertama, siapkan bahan-bahan, lalu iris tipis-tipis gula merah, lalu campurkan tepung beras, gula merah, gula pasir, dan garam. Lalu setelah itu masukkan 1-2 sendok makan ke dalam daun pisang, lalu kukus selama 1 jam dan lapet pun jadi. Cukup sekian presentasi dari kami. Presentasi yang usai begitu cepat, sama halnya dengan kita yang hanya begitu singkat tapi kenangannya melekat. Dari kelompok 2 kuliner ingin mempresentasikan hasil kerja kelima kami. Dan yang akan mempresentasikan kelima kami yaitu Kak Jarni dan Kak Rika. Kak Jarni akan mempresentasikan cara membuat gabin tape. Gabin tape berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur. Adapun cara pembuatan gabin tape adalah 14 lembar krekes gabin, 250 gram tape singkong, 100 gram gula pasir, 50 gram susu kental manis, 1 sendok makan tepung terigu. Adapun cara pembuatan gabin tape adalah: buang sumbu gabin tape lalu haluskan. Tambahkan gula pasir, susu kental manis, dan tepung terigu. Lalu campur dengan rata. Ambil 1 lembar krekes gabin, tambahkan adonan tape, lalu tutup lagi dengan 1 lembar krekes gabin. Rekatkan dan rapikan pinggiran krekes gabin. Siapkan penggorengan. Tambahkan minyak secukupnya, lalu panaskan minyak. Ketika minyak sudah panas, lalu masukkan gabin tape tersebut. Balikan, goreng beberapa menit hingga kecoklatan. Lalu angkat dan sajikan. Adapun bahan-bahan yang kita perlukan dalam pembuatan lupis yaitu 500 gram beras ketan, 150 gram gula merah, setengah butir kelapa parut, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh tepung kanji, daun pisang, 100 ml air kapur sirih, 100 ml air untuk merendam beras ketan. Cara-cara pembuatan
Lalu panaskan air sampai mendidih dan rebus beras ketan kira-kira 1 jam. Untuk membuat saus lupis, potong-potong gula merah, campurkan air 100 ml dan beri tepung kanji. Masak sampai mendidih, lalu matikan. Angkat lupis yang telah direbus tadi, buka dari daunnya, susun dengan rapi, dan siram dengan saus gula merah dan taburkan kelapa. Siap disajikan. Inilah makanan yang telah kami buat. Mungkin sampai sini saja presentasi dari kelompok kami. Jalan-jalan ke Jakarta. Jangan lupa membeli sirih. Kami kelompok 2 kuliner ingin mengucapkan terima kasih. Kami berdirinya di sini dari kelompok 1 kuliner akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu masakan, klepon, dan empek-empek. Resep makanan yang pertama adalah klepon dan teman saya klopena. Nah teman-teman, untuk membuat klepon kita memerlukan beberapa alat dan bahan. Untuk alatnya kita hanya perlu 2, yaitu baskom dan sendok. Dan untuk bahannya, yang pertama kita memerlukan 250 gram tepung ketan, yang kedua 50 gram tepung beras, dan yang ketiga air secukupnya. Untuk isiannya kita bisa menggunakan gula merah, dan untuk balutan luarnya kita bisa menggunakan kelapa sesuai kebutuhan masing-masing. Untuk cara membuatnya, yang pertama gabungkan semua bahan untuk membuat bola kleponnya, yaitu tepung beras, tepung ketan, dan air. Setelah itu pastikan teksturnya jangan sampai terlalu lembek, yang penting sudah bisa dibentuk saja. Lalu kemudian masukkan gula merah ke bagian tengah adonan, bulatkan, dan ukurannya sesuai kemauan kita saja. Setelah itu di baskom tadi rebus air hingga mendidih, lalu masukkan bola-bola kleponnya. Jika bola kleponnya sudah matang, maka dia akan mengambang. Jika sudah mengambang, kita bisa angkat, tiriskan, lalu terakhir dibalutkan dengan kelapa parut yang sudah direbus. Klepon pun siap disajikan. Ini dia. Resep masakan kedua yaitu empek-empek. 2 tepung tapioka, 3 250 gram tepung terigu, 4 300 ml air, 5 7 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, ke-6 1,5 sendok kaldu bubuk, ke-7 1,5 sendok garam, dan ke-8 1,5 sendok gula. Bahan-bahan alat-alat yang digunakan adalah 1 panci, 2 talenan, 3 piring, 4 sendok, dan ke-5 baskom. Cara-cara membuatnya adalah pertama-tama haluskan daging tenggiri dan campurkan tepung tapioka, tepung terigu, kaldu bubuk, gula, serta bawang yang sudah dihaluskan tadi. Kemudian aduk sampai merata. Kedua, adonan dibentuk menjadi bulat panjang. Ketiga, didihkan air panas dan kemudian masukkan adonan yang sudah dibentuk tadi. Keempat, setelah adonan terbentuk, panaskan minyak makan, dan setelah itu masukkan pempek ke dalam belanga. Sekian, setelah matang, pempek pun siap untuk disantap. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Itulah hasil presentasi kami dari kelompok 1 kuliner. Oke, penutupnya akan saya tutup dengan pantun. Matahari membelah sawah, hutan rimba tempat si rusa. Mohon maaf jika ada salah, namanya juga manusia.